Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Violenza Diana Calista dari kelas 11 di JKT1. Dan sekarang kita lanjut pada bab 9 yaitu Firewall, yang merupakan materi dari Mikrotik Certified Network Associate. Nah, pada bab 9 ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari nih teman-teman. Yang pertama, firewall filter konsep chain. Yang kedua, firewall filter konsep if dan then. Yang ketiga, firewall filter konsep strategi. Dan masih banyak lagi lainnya ya teman-teman. Kita langsung saja ke poin yang ke-1 yaitu firewall filter konsep chain. Nah, jadi Mikrotik itu memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall itu berjalan lebih baik dan optimal, teman-teman. Nah, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Perhatikan di sini, chain input digunakan untuk memproses paket yang masuk ke dalam router, sedangkan output digunakan untuk memproses paket yang keluar dari router. Dan kemudian ada forward, yaitu memproses paket yang hanya melewati router. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua yaitu konsep if dan then. Nah, jadi if itu artinya adalah jika, sedangkan then artinya adalah maka. Langsung saja di sini kita terapkan konsep ini di Mikrotik ya teman-teman. Di sini saya sudah menyambungkannya dengan Winbox. Nah, di sini kalian bisa klik pada menu IP ya teman-teman. Kemudian kalian pilih yang firewall. Nah, di sini kita akan menambahkan role-nya. Caranya kalian bisa klik pada bagian add ini yang ada di pojok kiri. Nah, jadi konsep if itu terdapat pada bagian general teman-teman. Ini ya. Yang artinya parameter yang menentukan suatu paket diizinkan atau diblokir. Nah, paket yang dimaksud itu ada banyak sekali teman-teman. Misalkan ISMP, UDP, dan lain-lain. Jadi, paket yang akan memiliki settingan sesuai kebutuhannya. Kemudian, untuk konsep then ada di menu action teman-teman. Ini ya. Nah, inilah penentuan apakah paket tersebut akan di-accept atau di drop. Nah, di sini langsung saja kita akan coba untuk memblokir akses Facebook dari VPC pada konsep if, yaitu general ya teman-teman. Nah, di sini pada bagian C-nya kita isikan forward ya teman-teman. Ini saya sudah isikan forward sesuai default. Nah, karena dia akan melewati router. Lalu untuk SRC address-nya, kalian bisa masukkan IP dari laptop kalian, teman-teman. Kemudian untuk DSC address-nya, kita isikan IP Facebook, teman-teman. Nah, untuk mengetahui IP Facebook, kita bisa buka pada command prompt. Kita buka terlebih dahulu command prompt-nya. Dan di sini kita ketikkan ms hub Facebook. Kemudian kita enter teman-teman. Nah, untuk mengetahui IP facebook.com, kalian bisa pergi ke command prompt, lalu kalian ketikkan nslookup.facebook.com ya teman-teman. Dan kemudian di sini akan menampilkan IP dari Facebooknya. Di sini saya mendapatkan IP yaitu
57.144.100.1. Di sini saya akan copy saja. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini langsung saja saya isikan IP Facebooknya ya teman-teman. Nah, karena facebook.com adalah HTTPS, maka untuk paketnya kita pilih yang TCP. Nah, pada protokol ini saya masukkan yang TCP ya teman-teman, karena HTTPS ini termasuk ke dalam TCP. Dan kemudian kita isikan port untuk HTTPS. Di sini saya akan isikan port untuk HTTPS-nya yaitu 443. Lalu untuk action-nya kita pilih yang drop ya teman-teman. Karena ini untuk memblokir akses Facebook-nya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah konsep dari if dan then teman-teman, atau konsep jika maka. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu firewall filter konsep strategi. Jadi untuk konsep strategi pada firewall filter itu ada dua ya teman-teman, yaitu accept view drop ani dan drop view achieve ani. Di sini saya sudah mempunyai dua contoh kasus teman-teman. Yang pertama terdapat dua komputer tidak dapat ping ke internet yaitu ping 888 dan komputer sisanya bisa. Nah, strategi yang cocok digunakan untuk kasus pertama ini adalah drop view achieve ani, karena artinya memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Dan untuk kasus yang kedua, di sini terdapat dua komputer bisa ping ke internet dan tiga komputer sisanya tidak bisa ping ke internet. Nah, strategi yang cocok digunakan untuk kasus kedua ini adalah accept view drop ani, karena kita mengizinkan beberapa komputer untuk terhubung dengan internet dan memblokir sisanya agar tidak bisa terhubung ke internet. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat yaitu firewall filter kasus 1. Hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Oke, jadi di sini terdapat 4 studi kasus yang akan kita bahas teman-teman. Untuk kasus pertama yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router dan sisanya itu tidak bisa. Nah, oke, kita langsung saja implementasikan pada mikrotiknya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pastikan semua perangkatnya itu sudah running ya teman-teman. Nah, sebelum itu kalian bisa merequest IP DHCP pada semua VPC ya teman-teman. Di sini saya sudah merequestnya pada setiap VPC-nya. Nah, di sini kita akan membuat hanya VPC 1 yang bisa ping ke router teman-teman. Nah, di sini untuk caranya kita bisa buka Winbox. Kemudian kita bisa pilih pada menu IP. Lalu firewall. Nah, di sini kita tambahkan saja. Kita klik tanda add ini ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk child kita pilih yang input. Karena search address-nya itu berasal dari VPC dan berakhir di router ya, teman-teman. Maka dari itu kita pilih yang input. Nah, untuk strategi yang kita gunakan ini adalah accept view drop ani. Lalu di sini SRC address-nya kita isikan IP dari VPC 1 ya teman-teman, yaitu 192.168.99.254. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang ACMP. Ini ya teman-teman. Selanjutnya pada bagian action
pada bagian action, kita pilih yang add shape ya teman-teman, ini. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan add shape view. Kemudian kita konfigurasikan untuk yang drop ani. Kita klik add lagi teman-teman. Kemudian pada bagian general, nah di bagian chain-nya ini kita pilih yang input. Lalu SRC address-nya kita kosongkan saja ya teman-teman. Protokolnya kita pilih yang ACMP. Kenapa kita pilih yang ACMP? Karena VPC 2 sampai VPC 5 kita buat tidak dapat melakukan ping teman-teman. Setelah itu pada bagian action kita pilih yang drop. Jika sudah, kita apply dan oke. Nah, jika kita cek pada VPC 1, kita coba cek. Kita akan coba ping ke router, yaitu kita akan ping 192.168.99.1. Nah, maka ini berhasil ya teman-teman. Kita ctrl-c. Kemudian kita coba pada VPC 2. Kita ping 192.168.99.1. Nah, maka pada VPC 2 ini tidak bisa ya teman-teman. Di sini akan muncul request timeout. Begitupun dengan VPC yang lainnya. Nah, misalkan kalian ingin mencoba VPC 1 dan VPC 2 itu bisa ping ke router, maka kalian tinggal tambahkan saja firewall rules-nya, teman-teman. Kemudian, kalian bisa tambahkan IP dari VPC 2-nya, seperti tadi yang sudah kita praktekkan ya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu firewall filter kasus 2. Hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Di sini saya akan menambahkan topologinya ya teman-teman. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih yang root, kemudian di sini kita pilih yang VPCS, dan kemudian pada bagian name, icon, dan description kita ganti menjadi server. Jika sudah, kita bisa save ya teman-teman. Nah, untuk servernya ini saya akan sambungkan ke MikroTik ya teman-teman. Ether 3. Di sini kita bisa sambungkan saja ke MikroTik. Kemudian kita save. Nah, jika sudah, kemudian kita setting IP address-nya pada Ether 3 di Winbox. Kita ke Winbox terlebih dahulu. Di sini kita pilih menu IP, lalu address. Di sini IP-nya saya akan menambahkan teman-teman, yaitu 192.168.8.1/24.
Lalu Ethernya kita pilih Ether 3 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply dan oke. Oke, jika sudah, selanjutnya kita tambahkan IP secara statik pada servernya teman-teman. Di sini kita ketikkan IP 192.168.2/24. Kemudian IP gateway-nya yaitu 192.168.1/24. Jika sudah, kita enter. Oke, dan di sini sudah ada ya teman-teman IP-nya. Kita buka Windows-nya lagi. Nah, di sini IP rules yang tadi kita bisa disable saja semuanya ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan menggunakan VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Kita klik add. Lalu pada bagian chain, di bagian general ini, di sini kita pilih yang forward ya teman-teman. Dan untuk source address-nya kita gunakan IP milik VPC 3, yaitu 168.168.99.252. Lalu DST address-nya kita isi dengan IP server, yaitu 192.168.88.2. Untuk protokolnya kita bisa pilih yang ACMP ya teman-teman. Kemudian pada bagian action, di sini kita pilih yang accept. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, lalu kita pilih copy ya teman-teman. Kemudian pilih copy. Untuk menambahkan rules VPC 4. Dan kemudian di sini SRC address-nya kita ganti menjadi 192.168.99.251. Nah, ini merupakan IP dari VPC 4 ya teman-teman. Dan jika sudah, kita bisa apply dan oke. Selanjutnya, kita akan buat rules drop AMI. Kita bisa klik add. Lalu, pada bagian general ini, chain-nya kita menggunakan forward. Lalu SRC address-nya kita kosongkan saja teman-teman. Selanjutnya DST address-nya kita masukkan IP server, yaitu 192. Titik 188.88.2. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang ACMP. Kemudian actionnya kita pilih yang drop ya teman-teman. Pada bagian action ini kita pilih yang drop.
Jika sudah, kita bisa apply dan oke. Selanjutnya, kita coba cek pada VPC 3-nya. Di sini kita cek pada VPC 3. Di sini kita ping IP server, yaitu kita akan coba ping 192.168.2 DNS. Maka ini bisa ya teman-teman. Dan secara otomatis VPC 4 juga akan berhasil teman-teman. Jika kita coba ping pada VPC lain yang terblokir, misalkan pada VPC 2 ya teman-teman. Di sini kita akan coba ping 192.168.88.2. Nah, maka di sini itu tidak bisa ya teman-teman. Maka di VPC 2 itu akan memunculkan times out. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-6, yaitu firewall filter kasus 3. Hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet. Nah, di sini kita akan membuat VPC 2 dan VPC 5 agar tidak bisa ping dengan internet teman-teman. Sedangkan VPC yang sisanya itu bisa ping internet. Pada kasus ini kita akan gunakan strategi drop view achieve any. Dan untuk tipe C-nya kita gunakan forward. Oke, langsung saja kita praktikkan pada Winbox ya teman-teman. Di sini kita bisa ke menu IP, lalu kita pilih yang firewall. Nah, di sini konfigurasi yang sebelumnya kita bisa disable saja teman-teman. Kemudian kita klik tanda add. Nah, pada general ini, pada bagian C-nya, kita pilih yang forward teman-teman. Dan untuk search address-nya, kita isi dengan IP VPC 2, yaitu 192.168.253. Dan untuk DST address-nya kita kosongkan saja ya teman-teman. Kemudian untuk bagian protokolnya kita pilih yang HTTP. Kemudian untuk out interface-nya kita pilih Ether 1 yang mengarah ke ISP ya teman-teman. Dan kemudian pada bagian action-nya kita pilih yang drop. Di sini kita pilih yang drop. Nah, jika sudah, kita bisa apply dan lalu kita klik copy. Di sini ada SRC address-nya kita ganti menjadi IP milik VPC 5 ya teman-teman, yaitu 192.168.99.250. Kemudian di sini kita bisa apply dan oke. Selanjutnya kita akan tambahkan rules untuk accept any. Di sini kita klik tanda add lagi. Lalu pada bagian chain, di bagian general ini, pada bagian chain kita pilih yang forward. Kemudian untuk SRC address-nya kita kosongkan, dan untuk protokolnya kita pilih yang HTTP ya teman-teman. Kemudian untuk out interface kita klik yang Ether 1. Dan pada bagian action kita pilih yang accept ya teman-teman. Kita pilih yang accept ini.
Lalu kita lakukan pengujian pada VPC 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan ketikkan ping 8, kemudian enter. Nah, oke, jadi jika muncul timeout, berarti dia itu sudah tidak mendapatkan akses internet, teman-teman. Maka secara otomatis VPC 5 pun tidak bisa mengakses internet. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu firewall filter kasus 4, blokir YouTube dari sisi klien. Di sini untuk topologinya kita akan menambahkan satu perangkat lagi, teman-teman, untuk digunakan sebagai tampilan GUI. Di sini kalian bisa tambahkan, kita klik kanan, kemudian kita pilih node, kemudian di sini kita pilih yang .cur.io. Dan kemudian di sini image-nya saya menggunakan Ubuntu desktop. Lalu nama dan deskripsinya kita ganti menjadi Linux, teman-teman. Dan untuk ikonnya saya pilih yang ini. Kemudian kita select. Kemudian di sini ETH1-nya kita checklist ya teman-teman. Pada bagian ETH1 DHCP kita checklist. Lalu primary console-nya kita ubah menjadi RDP. Jika sudah, kita save. Ini Linux-nya kita bisa nyalakan saja ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan dengan switch. Kemudian kita save. Nah, di materi kali ini kita akan membahas cara memblokir YouTube dari sisi klien, teman-teman. Di sini langsung saja kita buka Winbox-nya. Kemudian di sini kita ke menu firewall. Di sini semua rules-nya kita disable dulu ya, teman-teman. Nah, kali ini semua VPC akan kita blokir aksesnya. Maka kita akan menggunakan strategi drop any. Langsung saja kita klik add. Kemudian pada bagian general, chain-nya kita pilih yang forward karena YouTube melewati interface yang mengarah ke ISP, teman-teman. Kemudian untuk search dan DST address-nya kita kosongkan saja. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang TCP. Dan untuk destination port-nya kita berikan port HTTPS yaitu 443 ya teman-teman. Lalu pada bagian advanced, di sini pada bagian TLS host kita ketikkan bintang youtube.com bintang. Jika sudah, tinggal kita aktifkan action-nya. Kita pilih yang drop. Kemudian kita apply dan oke, teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuka Linux-nya dan di sini saya akan mencoba mengaksesnya menggunakan Chrome, teman-teman. Di sini kita klik pada pojok kanan,
Nah, di sini kemudian kita ketikkan youtube.com, teman-teman. Nah, maka di sini kita tidak bisa mengaksesnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang terdapat, yaitu firewall filter firewall lock. Oke, jadi lock itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router, teman-teman. Jadi nantinya kita dapat menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-9, yaitu firewall filter blokir akses jam tertentu, NTP. Nah, jadi NTP sendiri itu adalah kepanjangan dari Network Team Protocol, teman-teman, yang merupakan pengaturan waktu router port pada mikrotik. Nah, salah satu fungsi dari firewall ini yaitu memblokir berdasarkan waktu. Namun, NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dan satu jaringan, teman-teman. Istilah lain dari NTP ini adalah SNTP, yaitu model NTP dengan versi lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Nah, NTP sendiri ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, NTP server, yaitu sebagai penyedia pool. Yang kedua, NTP client, yaitu sebagai penerima. Oke, di sini langsung saja kita praktikkan ya, teman-teman. Di sini kita pastikan sudah terhubung dengan internet, dan di sini kita klik pada menu sistem ya, kita ke Windows dulu. Di sini kita ke menu sistem. Lalu kita klik yang SNTP client. Nah, di sini untuk enable-nya kita checklist ya, teman-teman. Kemudian primary NTP servernya kita isikan dengan tim Indonesia. ID .pool.ntp.org. Seperti ini, teman-teman. Lalu yang secondary kita isi dengan 1 id.pool.ntp.org. Seperti ini, teman-teman. Nah, jika sudah, kita langsung saja bisa apply. Dan di sini modenya akan berubah menjadi Unicast ya, teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, setelah itu kita bisa mengubah timnya sesuai dengan negara kita, teman-teman. Di sini kita klik pada menu sistem, kemudian clock. Kemudian time zone-nya kita ketikkan Asia/Jakarta. Di sini kita ketikkan Asia/Jakarta. Lalu kita apply. Nah, maka secara otomatis di sini akan berganti waktunya. Selanjutnya, di sini kita akan memblokir youtube.com, teman-teman, menggunakan parameter waktu. Di sini kita ke menu firewall. Nah, oke, teman-teman, pada firewall ini di bagian root terakhir kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita pilih pada tab ekstra. Di sini terdapat tim. Ini ya, teman-teman.
Nah, di sini misalkan saya isi dari jam 7 sampai jam 8 siang, teman-teman. Lalu di sini kita juga bisa menentukan harinya, teman-teman. Misalkan di sini saya ingin hari Sabtu dan Minggu. Saya matikan. Nah, jika sudah, kita apply dan oke ya, teman-teman. Lalu kita lakukan pengujian ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik Linux-nya. Kemudian oke, di sini saya sudah masuk ke dalam Linux-nya. Di sini kita ke Chrome. Kemudian di sini kita ke titik 3 di pojok kanan. Nah, karena sekarang sudah jam 10, maka dipastikan aksesnya sudah terblokir ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan YouTube. Oke, teman-teman, bisa kalian lihat di sini. Di sini akan muncul loading ya, teman-teman. Dan ini tidak dapat diakses. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-10, yaitu firewall address list, concept address list. Oke, di sini kita langsung saja buka Windows-nya ya. Nah, untuk caranya kita bisa klik pada menu ID. Lalu kita pilih yang firewall. Kemudian pilih address list. Di sini untuk contoh kasusnya, misalkan ada klien nakal, maka kita tinggal tambahkan saja list tersebut, teman-teman. Lalu tuliskan identifikasi klien tersebut. Misalkan klien nakal ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik pada di sini kita tuliskan klien nakal. Kalian bisa menuliskannya pada name di sini ya, teman-teman. Untuk IP address-nya, misalkan di sini 192.168.1.10. Nah, jika sudah, kalian bisa apply dan oke ya, teman-teman. Nah, jadi misalkan ada sekelompok klien yang nakal dalam satu network, maka kita tinggal tambahkan saja, teman-teman. Di sini kita klik add. Kemudian untuk namanya saya beri nama klien nakal lagi. Klien nakal. Seperti ini, teman-teman. Dan kemudian di bagian IP kita tuliskan rank IP-nya. Misalkan 192.1.50 sampai 192.1.50. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalian bisa masukkan IP range-nya. Nah, nanti jadi IP yang termasuk dalam range ini itu aksesnya dapat kita atur, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut. Poin yang ke-11 yaitu filter list, address list untuk firewall filter. Nah, kita bisa menggunakan fitur address list ini untuk firewall filter, teman-teman. Daripada kita membuat rule satu persatu, maka kita bisa mengelompokkannya. Nah, dengan address list ini, kita langsung saja bisa praktekkan ya, teman-teman. Di sini pertama kita
Bisa buka Windows-nya. Nah, untuk kasus pertama, kita akan mencoba hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, teman-teman. Dan untuk sisanya itu tidak bisa. Di sini kita bisa ke menu IP, kemudian ke menu firewall. Jika kita lihat pada rusnya itu berarti yang dari nomor 5 sampai 7 ya, teman-teman. Di sini kita nyalakan. Nah, karena IP yang kita gunakan sebelumnya itu IP DHCP, yang mana dia akan berubah-ubah, maka dari itu saya akan mengganti IP VPC-nya menggunakan IP statik, teman-teman. Sebelum itu kita disable dulu ya. Ini kita disable dulu. Nah, ini itu agar IP DHCP servernya itu tidak bertabrakan ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan menggunakan rank IP 192.168.99.31 sampai 192.168.99.35. Di sini kita buka VPC 1 sampai 5 terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, di sini saya sudah membukanya ya. Nah, pada VPC 1 kita ketikkan IP 192.168.99.31/24. Kemudian gateway-nya 192.168.99.1/24. Kemudian enter. Dan kemudian kita setting IP DNS-nya, kita ketikkan IP DNS 888. Kemudian enter. Dan kemudian kita cek IP-nya dengan komen show IP. Nah, maka di sini IP address-nya sudah ada ya, teman-teman. Ini kita lakukan hal yang sama pada VPC yang lainnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jika sudah, kita lanjut ke firewall. Di sini kita buka inbox-nya, kemudian ke firewall. Oke, di sini saya sudah ke firewall. Kemudian kita buat dulu address list-nya ya, teman-teman. Di sini kita ke address list. Misalkan saya di sini akan membuat dan saya akan memberi namanya itu misalkan approve ya, teman-teman. Lalu addressnya kita isikan dengan IP VPC 1 dan IP VPC 2, yaitu 192.168.99.31. Kemudian IP VPC 2 192.168.99.32. Artinya di sini itu kita ingin VPC 1 dan VPC 2 yang hanya bisa ping ke router, teman-teman. Kemudian jika sudah, kita bisa apply dan oke. Kemudian di sini saya akan menghapus salah satu rules-nya ya, teman-teman.
Di sini saya akan menghapus yang nomor 5 ini. Kita bisa klik, kemudian kita klik yang seperti tanda minus ini. Oke, di sini kita gunakan rule yang diizinkan ya teman-teman. Di sini kita bisa klik saja. Kemudian pada bagian SRC address ini kita bisa hapus saja. Dan kemudian pada bagian advance, SRC address-nya kita isikan dengan list yang sudah kita buat tadi teman-teman. Kemudian untuk action-nya kita gunakan yang drop. Kemudian pada bagian general, kemudian di sini DFC address-nya kita isikan IP address network yaitu 192.168.99/24. Jika sudah, kita bisa apply dan oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-12 yaitu firewall address list untuk firewall NAT. Oke, jadi sebelumnya pada bab internet gateway kita sudah pernah membahas saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. Nah, prinsip NAT itu sama seperti filter rule teman-teman, bekerja dengan konsep if then. Namun bagaimana jika ingin hanya beberapa VPC bisa internetan? Di sini saya definisikan dari VPC 1 sampai VPC 4 ya teman-teman. Dan untuk sisanya tidak bisa. Nah, sebelum itu kita buat dulu address listnya. Di sini kita ke Winbox. Di sini kita ke bagian address list, kemudian kita klik add. Untuk namanya di sini saya akan menggunakan VPC 1 sampai VPC 4 teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita ketikkan pada bagian addressnya, kita ketikkan IP dari VPC 1 sampai VPC 4 yaitu 192.168.99.31 sampai 192.168.99.34. Nah, jika sudah, kita bisa apply dan oke teman-teman. Oke, jika sudah, langsung saja kita perhatikan di sini pada bagian NAT. Kita bisa gunakan rules yang sudah kita setting sebelumnya, teman-teman. Di sini kita bisa double klik pada rulesnya. Lalu untuk chain-nya kita tetap menggunakan SRC NAT ya, teman-teman. Kemudian pada bagian advance, pada menu SRC address kita pilih yang VPC 1 sampai VPC 4 ya teman-teman. Untuk bagian actionnya kita pilih yang mass query. Di sini pada bagian action kita pilih yang mass query ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply dan oke. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada VPC 1. Di sini kita bisa ke VPC 1 dan kemudian kita ketikkan pin 8.8. Enter. Maka di sini bisa ya teman-teman. Oke, dan kemudian kita coba pin pada VPC 5. Di sini kita pastikan tidak bisa ya teman-teman. Nah, maka di VPC 5 ini tidak bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-13 yaitu firewall NAT, SRC NAT,
NAT atau Network Address Translation yang berfungsi untuk mentranslate IP privat menjadi IP publik secara umum. Jenis NAT itu terdapat dua tipe teman-teman yang bisa kita gunakan, yaitu ada SRC NAT dan yang kedua ada DSC NAT. Keduanya tentu memiliki perbedaan. Jika SSC NAT ini digunakan ketika klien yang ada di dalam router itu ingin keluar ke internet. Sedangkan DSC NAT itu kebalikannya teman-teman, yaitu ada jaringan dari luar masuk ke jaringan klien kita. Prinsip NAT itu sama seperti if dan then teman-teman. Jika pada menu if kita menentukan apa yang akan kita gunakan, apakah SSC NAT atau DSC NAT. Sedangkan di menu then kita menentukan apa yang akan kita lakukan pada SRC NAT. Actionnya bisa kita gunakan ada dua macam, yaitu Masquerade dan SRC NAT. Masquerade ia digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet teman-teman menggunakan IP publik dinamik. Oke, kita langsung saja buka pada Windows-nya. Nah, jadi NAT itu sama seperti fitur rule ya teman-teman, yaitu terdapat if dan juga then. Di sini kita bisa klik pada rules-nya. Di sini terdapat if dan then ya teman-teman. Jadi bagian if di sini teman-teman pada bagian general ini, di sini adalah apa yang ingin kita pilih, apakah itu SRC atau DST teman-teman. Sedangkan di bagian T-nya pada bagian action ini ya teman-teman. Di sini kita akan lakukan apakah itu Masquerade ataupun yang lainnya. Di sini bisa kita ketahui bahwa router kita mendapatkan IP publik pada interface yang mengarah ke ISP, baik secara dynamic maupun statik ya teman-teman. Jika kita gunakan yang dynamic, maka actionnya yang bisa kita gunakan adalah Masquerade ini ya teman-teman. Dan apabila ingin gunakan secara statik, kita bisa menggunakan yang SRC NAT. Ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-14, yaitu Firewall NAT, SRC NAT. Jadi SRC NAT ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet teman-teman, menggunakan IP public static. Untuk actionnya itu SRC NAT. Mudahnya adalah kita mengubah IP privat menjadi IP publik teman-teman secara manual dengan menambahkan IP publik tersebut di bagian menu to address. Oke, langsung saja kita buka Windows-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa klik pada bagian NAT ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat rule yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita bisa double klik saja rule-nya. Untuk actionnya di sini kita ganti menjadi SRC NAT ya teman-teman. Maka nanti dia akan memunculkan menu to address ya teman-teman. Jika kita lihat pada IP address, misalkan di sini kita tambahkan IP publik dari rank. Di sini kita tambahkan yaitu 119.138.137/24. Anggap saja ini IP publik ya teman-teman. Jika sudah, kita apply, kemudian kita copy. Di sini kita ubah IP-nya menjadi 192.168.19.138/24. Kemudian jika sudah kita apply, kemudian kita copy lagi. Di sini kita tambahkan menjadi 139. Kemudian apply.
Jadi jika kita menggunakan action SR Senat, kita tuliskan pada rule firewall, kita edit di sini, kita pilih yang SR Senat, dan untuk addressnya misalkan IP 199.19.138. Jika sudah, kita bisa apply. Oke, sebelumnya kita melakukan pengujian untuk VPC 1 sampai VPC 4 yang bisa ping ke internet. Kemudian langsung saja kita ke VPC 5, kita ping 88. Nah, di sini sudah tidak bisa ya teman-teman pada VPC 5-nya. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-15, yaitu firewall NAT persiapan topologi Apache 2. Di sini saya ingin mengembangkan topologinya, yaitu menambahkan web server Apache. Untuk perangkat Linux, di sini saya matikan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita close lab-nya terlebih dahulu. Lalu kalian bisa klik device. Nah, di sini terdapat banyak image ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan menggunakan Apache 2. Jadi kalian bisa download saja dengan klik get device. Ini ya teman-teman. Di sini kalian bisa klik get device ini. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke topologinya. Oke, di sini kita lanjut ke topologinya ya. Di sini kita bisa klik kanan. Kemudian kita pilih yang node. Nah, di sini kita pilih yang .code.io. Nah, pada image ini kita pilih yang Apache 2. Di bagian name saya definisikan menjadi Docker with server. Kemudian pada bagian ikon, saya akan menggunakan server saja. Dan di bagian ETH1 static-nya, di sini saya masukkan IP 168.169.40/24. Kemudian default root-nya kita isikan IP address MikroTik 2, yaitu 92.168.99.1. Lalu DNS-nya kita isikan 888. Selanjutnya pada primary console kita pilih yang internet ini, dan di secondary console kita pilih yang SSL. Jika sudah, kita bisa klik save ya teman-teman. Dan sambungkan dengan switch. Di sini saya jalankan terminalnya. Oke, di sini saya sudah menjalankan terminalnya. Kemudian di sini kita cek IP-nya terlebih dahulu menggunakan perintah git config ETH1. Oke, di sini sudah ada ya IP-nya
192.168.99.40. Kemudian kita coba ping 888. Oke, jadi di sini itu tidak bisa ya teman-teman, karena sebelumnya kita konfigurasi firewall hanya VPC tertentu yang dapat mengakses internet. Maka dari itu kita bisa mengedit pada firewall rules-nya. Nah, di sini kita bisa mengedit pada firewall rules-nya ya teman-teman. Di sini pada bagian admin-nya kita hapus saja. Nah, jika sudah kita bisa apply dan oke ya teman-teman. Lalu kita coba pin lagi. Nah, oke, jadi ini sekarang sudah bisa pin ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-16, yaitu firewall NAT DST NAT. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan DST NAT-nya. Kita buka Winbox. Kemudian di sini kalian bisa ke menu IP, kemudian pilih yang firewall. Nah, di sini kalian bisa klik add. Nah, di sini kita tambahkan role baru ya, teman-teman. Yang nantinya role ini digunakan jika ada rangkaian yang terhubung ke internet dan dia itu ingin akses web ke server, maka dia menggunakan IP publik mikrotik yang sudah statik. Nah, di sini pada bagian general, chain-nya kita pilih yang DST NAT. Lalu address-nya kita isi dengan IP Kemudian untuk bagian protokolnya kita pilih yang TCP ya teman-teman. Kemudian DST portnya kita isikan 8181. Sehingga nanti jaringan ataupun perangkat yang terhubung ke jaringan kita harus menggunakan port 8181 ini ya teman-teman. Kemudian actionnya kita bisa pilih yang DST NAT. Kemudian untuk to address-nya kita isikan IP with servernya yaitu 192 titik 168 titik 99 titik 40. Dan untuk to ports-nya kita isikan port HTTP yaitu 80. Jika sudah, kita bisa klik apply dan oke. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-17 yaitu firewall NAT konfigurasi DNS server. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mentranslate IP ke domain ataupun sebaliknya teman-teman, dari domain ke IP DNS server. Nah, ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal dan bisa diakses menggunakan domain teman-teman. Oke, langsung saja kita buka inbox-nya ya teman-teman.
sini kita bisa kembali IP, kemudian kita pilih yang DNS. Nah, jadi nanti kita akan mengubah nama servernya menjadi server1.mydomain.com dan juga server Apache kita ubah menjadi server2.mydomain.com, teman-teman. Pada bagian allow remote ini kita bisa centang ya, teman-teman. Pada bagian allow remote request kita centang, kemudian kita apply dan klik di bagian static. Kemudian kita klik di bagian static. Lalu klik add. Pada bagian nama saya berikan server1.mydomain.com. Yaitu untuk server satunya dan ini untuk server satunya ya, teman-teman. Kemudian pada address, nah ini untuk server satunya ya, teman-teman. Kemudian pada address kita isikan IP milik server 1. Yaitu 192.168.88.2. Lalu kita apply dan klik copy. Di sini untuk namanya kita ubah menjadi server2.mydomain.com. Lalu isikan IP address-nya milik web server Apache-nya. Pada bagian address kita isikan IP dari web server Apache-nya, yaitu 168.168.19.1.7. Oke, dan jika sudah kita bisa apply dan oke. Kemudian kita akan uji di VPC 1 untuk melakukan ping domain. Ada VPC 1. Kita ketikkan IP DNS 92.1.99.1. Enter. Nah, di sini kalian pastikan servernya sudah mendapatkan IP DNS pada VPC yang sudah dirubah menjadi IP router. Oke, langsung saja kita ping ke server 1-nya. Kita ketikkan ping server1.mydomain.com. Ping server1.mydomain.com.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-18 yaitu firewall NAT, DST NAT, redirect. Oke, kita sudah sampai ke materi yang terakhir yaitu redirect. Nah, redirect ini digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri teman-teman. Contohnya pada hotspot, root proxy, DNS server router, dan lain-lain. Jadi ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan action redirect. Kita lihat pada Windows ya teman-teman. Kita ke Windows terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ke menu IP, kemudian firewall. Di bagian NAT kita klik add. Kemudian pada actionnya, di sini kita pilih yang SSC NAT. Kemudian perhatikan di sini ada kolom to address, jadi kita bisa menentukan ingin melemparnya kemana. Sedangkan jika kita menggunakan redirect, itu tidak ada to address-nya teman-teman, karena paketnya akan dilempar ke router sendiri. Langsung saja kita praktikkan, sebelum itu kita tambahkan IP-nya pada bagian general ya teman-teman. Di bagian C-nya kita menggunakan DST-nya. Dan DST address-nya di sini kita isi dengan IP DNS dari VPC-nya, teman-teman. Misalkan IP DNS 888. Lalu protokolnya menggunakan yang UDP teman-teman. Untuk portnya, misalkan 853. Di sini untuk portnya kita isikan 53. Dan kemudian actionnya kita menggunakan yang redirect ya teman-teman. Bila sudah, kita bisa apply dan oke. Kemudian kita lakukan pengujian pada VPC 3 yang memiliki IP DNS 888. Di sini kita ketikkan ping server mydomain.com. Nah, di situ dipastikan bisa ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika DNS-nya itu bukan 888? Nah, maka di bagian generalnya itu kalian bisa matikan saja teman-teman DST address-nya. Sehingga nanti seluruh VPC yang memiliki IP DNS berapapun itu, kita bisa mengakses server 1 ataupun server 2. Jika kita coba ping pada VPC 1 yang memiliki IP DNS 192.168.99.1, kalian bisa langsung saja ketikkan di situ ping server2.mydomain.com. Maka di situ dipastikan bisa berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita di bab 9 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.